Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Risa Rama Iskandar dengan nomor NPM 0211190063. Kali ini saya akan menjelaskan topik tentang leadership atau kepemimpinan. Berikut materinya. Pemimpin adalah individu yang melakukan proses mempengaruhi sebuah kelompok atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati bersama. Sedangkan kepemimpinan adalah sifat yang diterapkan individu yang bertindak sebagai pemimpin untuk mempengaruhi anggota kelompoknya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah disepakati bersama. Oke. Beberapa sifat yang biasanya melekat pada seorang pemimpin ada 5, yaitu yang pertama intelijensi. Intelijensi itu kemampuan bicara, menafsir, dan bernalar yang lebih kuat daripada para anggota yang lainnya. Dan yang kedua itu ada kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu jadi keyakinan akan kompetensi dan keahlian yang dimiliki. Ada yang ketiga yaitu determinasi. Determinasi itu adalah hasrat untuk menyelesaikan pekerjaan yang meliputi ciri seperti berinisiatif, kegigihan, ada mempengaruhi, dan cenderung menyetir. Lalu ada yang keempat itu adalah integritas, yaitu kualitas kejujuran dan dapat dipercaya oleh para anggotanya. Yang kelima ada sosiabilitas. Sosiabilitas itu adalah kecenderungan pemimpin untuk menjalin hubungan yang menyenangkan, bersahabat, ramah, sopan, bijaksana, dan diplomatis. Menunjukkan rasa sensitif terhadap kebutuhan orang lain dan perhatian atas kehidupan mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari kepemimpinan. Tujuan dari kepemimpinan yang pertama yaitu untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi ataupun perusahaan tersebut. Yang kedua, untuk memotivasi orang lain. Tujuan lain dari kepemimpinan adalah untuk memotivasi orang lain agar dapat melakukan hal dengan baik dan memaksimalkan kemampuannya. Selanjutnya, fungsi dari kepemimpinan. Menurut Hamdani Nawawi dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan yang Efektif, terdapat beberapa fungsi dari kepemimpinan. Yang pertama itu ada fungsi instruktif. Fungsi ini menempatkan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan memberikan instruksi kepada bawahannya, sementara bawahannya menjalankan tugas apa yang diinstruksikan dari pemimpinnya. Yang kedua itu ada fungsi konsultatif. Berbeda dengan fungsi instruktif, fungsi konsultatif ini bersifat dua arah, karena bawahan dapat berkomunikasi atau berkonsultasi dengan pemimpin untuk mencari jalan yang terbaik dalam mencapai tujuan bersama. Baik, saya akan melanjutkan 9 gaya kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama itu ada kepemimpinan autokratis. Pemimpin sangat dominan dalam setiap pengambilan keputusan dan setiap kebijakan, peraturan, prosedur diambil dari idenya sendiri. Kepemimpinan jenis ini memusatkan kekuasaan pada dirinya sendiri. Ia membatasi inisiatif dan daya pikir dari para anggotanya. Pemimpin yang otoriter tidak akan memperhatikan kebutuhan dari bawahannya dan cenderung berkomunikasi satu arah, yaitu dari atas ke bawah. Jenis kepemimpinan ini biasanya kita dapatkan atau kita temukan di akademi kemiliteran dan kepolisian. Yang kedua itu ada kepemimpinan birokrasi. Gaya kepemimpinan ini biasa diterapkan dalam sebuah perusahaan dan akan efektif apabila setiap karyawan mengikuti setiap alur proses dan melakukan tanggung jawab rutin setiap harinya. Tetap saja apabila gaya kepemimpinan ini tidak ada ruang bagi para anggotanya untuk melakukan inovasi karena semua sudah diatur dalam sebuah tatanan prosedur yang harus dipatuhi oleh setiap lapisan. Yang ketiga itu ada kepemimpinan partisipatif. Dalam gaya kepemimpinan partisipatif, ide dapat mengalir dari bawah atau dari anggota karena posisi kontrol atas pemecahan suatu masalah dan pembuatan keputusan dipegang secara bergantian. Pemimpin memberikan ruang gerak bagi para bawahannya untuk dapat berpartisipasi dalam pembuatan suatu keputusan, serta adanya suasana persahabatan dan hubungan saling percaya antar pemimpin dan anggotanya. 3. Fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin mampu mengaktifkan partisipasi para pesertanya, sehingga mereka juga turut berpartisipasi dan berinisiatif dalam suatu proyek. Para bawahan tidak hanya sekedar menjalankan perintahnya saja. 4. Fungsi delegasi.
Dalam fungsi ini, pemimpin mampu untuk mendelegasikan suatu wewenang kepada orang lain yang memang sesuai dengan tugasnya tersebut. 5. Fungsi pengendalian. Dalam fungsi ini, pemimpin mampu untuk mengendalikan segala aktivitas bawahannya agar mereka efektif dan bertugas untuk mencapai tujuan dan tidak keluar jalur. Keahlian administratif dasar seorang pemimpin. Yang pertama ada keahlian teknis, yaitu kompetisi khusus tertentu, kemampuan analitis dan menggunakan alat serta teknik yang tepat. Dan yang kedua ada keahlian manusia, yaitu kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Dan yang terakhir ada keahlian konseptual, yaitu kemampuan bekerja dengan berbagai gagasan dan konsep. Pemimpinan delegatif. Gaya kepemimpinan ini sering disebut dengan laissez-faire, di mana pemimpin memberikan keputusan secara mutlak kepada anggotanya untuk menentukan suatu tujuan dan cara mereka masing-masing. Akan tetapi, kepemimpinan ini akan sangat merugikan apabila para anggota tersebut belum mampu melakukan tanggung jawab secara maksimal dan memiliki semangat kerja yang rendah. Kepemimpinan transaksional. Dalam jenis kepemimpinan ini, terdapat transaksi antara pemimpin dan bawahan, di mana pemimpin akan memberikan reward kepada bawahannya ketika bawahannya telah melaksanakan atau menyelesaikan tugas sesuai dengan kesepakatan. Kepemimpinan transformasional. Jenis kepemimpinan ini sangat mempedulikan dan bertindak langsung dalam proses membantu para anggota kelompoknya untuk menyelesaikan tugasnya. Jenis pemimpin ini sangat mempedulikan atas kemajuan dan kesejahteraan para anggotanya. Yang ketujuh, kepemimpinan melayani. Hubungan yang terjalin antara pemimpin yang melayani dengan para anggota berorientasi pada sifat melayani dengan standar moral spiritual. Pemimpin yang melayani lebih mengutamakan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi dari para anggota daripada kepentingan pribadinya. Yang kedelapan ada kepemimpinan karismatik. Pemimpin yang karismatik memiliki pengaruh yang kuat atas para anggota oleh karena karisma dan kepercayaan diri yang ditampilkan. Para pengikut cenderung mengikuti pemimpin karismatik karena kagum dan cara emosional percaya dan ingin berkontribusi bersama dengan pemimpin karismatik. Karisma yang ditimbulkan tersebut dari setiap kemampuan yang mempesona yang ia miliki, terutama dalam meyakinkan setiap anggotanya untuk mengikuti setiap arahan yang ia inginkan. Yang kesembilan, kepemimpinan situasional. Pemimpin yang menerapkan jenis kepemimpinan situasional lebih sering menyesuaikan setiap gaya kepemimpinan yang ada dengan sikap perkembangan dari para anggotanya, yakni sejauh mana sih kesiapan dari para anggotanya melaksanakan setiap tugas. Gaya kepemimpinan situasional mencoba mengkombinasikan proses kepemimpinan dengan situasi dan kondisi yang ada. Ada 4 gaya yang diterapkan oleh pemimpin jenis ini. Antaranya, 1. Telling and directing, memberitahu, menunjukkan, memimpin, dan menetapkan. Yang kedua, selling and coaching, menjual, menjelaskan, memperjelas, dan membujuk. Yang keempat, participating and supporting, mengikut sertakan, memberi semangat, dan kerjasama. Yang keempat ada delegating, mendelegasi, pengamatan, mengawasi, dan penyelesaian. Sandaran kepemimpinan dan kepemimpinan efektif. Seorang pemimpin harus memiliki sandaran atau basis kemasyarakatan atau social basis. Pemimpin bagaimana sangat erat hubungannya dengan masyarakat dan menjadi fokus utama baik dari dalam maupun dari luar teritori masyarakat. Kekuatan kepemimpinan ditentukan oleh suatu lapangan kehidupan masyarakat yang pada waktu tertentu mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat. Setiap kepemimpinan harus mewujudkan tercapainya kepemimpinan yang efektif dan memperhitungkan sosial basisnya. Perhitungan tersebut guna menghindarkan dari ketegangan dan juga menghindarkan kepemimpinan di bawah aturan pihak lain yang mengemudikan atau terhindar dari kepemimpinan boneka. Pemimpin yang harus kelihatannya tidak mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan mereka yang tidak efektif, sehingga para ahli perilaku dalam ilmu manajemen tidak lagi meneliti tentang apa persyaratan atau kriteria yang harus dipunyai seorang pemimpin yang efektif, melainkan mereka meneliti hal-hal yang dilakukan oleh pemimpin yang efektif. Bagaimana mereka mendelegasikan tugas, mengambil keputusan, berkomunikasi, dan memotivasi warganya.
Perilaku pemimpin merupakan suatu yang dapat dipelajari. Jadi seseorang yang dilatih kepemimpinan yang tepat akan menjadi seorang pemimpin yang lebih efektif. Kunci menjadi pemimpin di era industri 4.0. Di era industri 4.0 ini segala sesuatu menjadi transparan dan perbedaan akan suatu produk atau servis dengan produk servis yang lainnya akan terlihat jelas dan hanya yang terbaiklah yang akan bertahan. Maka dari itu, untuk Anda yang dapat beradaptasi dengan mengadaptasi skill dan mentalitas baru dengan cepat, revolusi industri 4.0 ini bisa jadi merupakan peluang emas Anda untuk menjadi pemain baru yang dapat diperhitungkan. Pertama, leader harus dapat menyatukan dan memberikan arah tujuan yang jelas. Di sini sangatlah penting untuk seorang leader untuk dapat berkomunikasi, membuat tim merasa aman dan menjadi sebuah komunitas yang searah, memiliki sebuah cetak biru yang dipahami, dimengerti dan diimani oleh seluruh anggota organisasi. Kedua, leader harus memiliki kecepatan dalam membuat keputusan. Di era 4.0 ini, segala sesuatunya berubah dengan cepat. Zaman di mana leader hanya berada di kantor dengan komputer dan bekerja dengan data setelah terkumpul sudah dirasa lambat. Leader harus turun dan melihat. Leader perlu mengevaluasi dan mengontrol tim bersama-sama. Feedback atau masukan perlu dilakukan secara konstan dan terintegrasi, bukan hanya secara internal tetapi juga terhubung dengan pihak eksternal seperti klien dan supplier. Saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dibahas oleh Abil. Nah, yang ketiga, leader dapat memilih dan mendevelop talent. Generasi di mana pekerja loyal dan setia bekerja pada satu perusahaan sudah mulai tergantikan dengan generasi yang mudah bosan dan mobile. Generasi yang lebih memilih untuk bekerja secara bebas jadi entrepreneur sendiri dan tidak terikat oleh satu perusahaan. Mengingat tingginya turnover karyawan, apa yang bisa dilakukan sebagai seorang pemimpin bukan hanya perlu untuk merekrut talent yang tepat, tetapi juga perlu untuk mengembangkan potensi talent tersebut sehingga mereka bisa menjadi aset yang lebih berguna untuk perusahaan mereka. Selanjutnya, penjelasan tentang pendekatan dalam studi kepemimpinan. Ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan. Yang pertama yang akan dibahas adalah pendekatan sifat atau trait approach, yaitu memandang kepemimpinan sebagai suatu kombinasi sifat yang tampak dalam diri seorang pemimpin. Keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin ditentukan oleh sifat-sifat yang dimiliki oleh pribadi pemimpin tersebut. Jadi, seseorang bisa menjadi pemimpin karena sifat-sifat yang dibawanya sejak lahir, bukan karena dibuat ataupun dilatih. Berdasarkan penelitian oleh Giseli dan Stockdale, ditemukan adanya 5 sifat yang perlu dimiliki seorang pemimpin, yaitu kecerdasan, kemampuan mengawasi, inisiatif, ketenangan diri, dan kepribadian. Selain itu, dari hasil studi pada tahun 1920 dan 1950, diperoleh kesimpulan adanya 3 macam sifat pribadi seorang pemimpin, yang meliputi ciri fisik, kepribadian, dan kecakapan. Jadi kesimpulannya, berdasarkan pendekatan sifat, keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadi, melainkan ditentukan pula oleh kecakapan atau keterampilan si pemimpin tersebut. Saya akan menjelaskan bagian B tentang pendekatan kekuasaan atau power approach. Orang-orang yang berada pada pucuk pimpinan suatu organisasi seperti manajer, direktur, kepala, dan sebagainya memiliki kekuasaan power dalam konteks mempengaruhi perilaku orang-orang yang secara struktural organisator berada di bawahnya. Sebagian pimpinan menggunakan kekuasaan dengan efektif, sehingga mampu menumbuhkan motivasi bawahan untuk bekerja dan melaksanakan tugas dengan lebih baik. Namun, sebagian pimpinan lainnya tidak mampu memakai kekuasaan dengan efektif, sehingga aktivitas untuk melaksanakan pekerjaan dan tugas tidak dapat dilakukan dengan baik.
Oleh karena itu, sebaiknya kita bahas secara terperinci tentang jenis-jenis kekuasaan yang sering digunakan dalam suatu organisasi. Dalam pengertiannya, kekuasaan adalah kualitas yang melekat dalam suatu interaksi antara dua atau lebih individu. Jika setiap individu mengadakan interaksi untuk mempengaruhi tindakan satu sama lain, maka yang muncul dalam interaksi tersebut adalah pertukaran kekuasaan. Menurut Raven and French, ada 5 tipe kekuasaan, yaitu reward point type. Kekuasaan ini memusatkan perhatian pada kemampuan untuk memberi ganjaran atau imbalan atas pekerjaan atau tugas yang dilakukan orang lain. Kesuksesan ini akan terwujud melalui satu kejadian atau situasi yang memungkinkan orang lain menemukan kepuasan. Yang kedua yaitu coercive power. Kekuasaan yang bertipe paksaan ini lebih memusatkan pandangan kemampuan untuk memberi hukuman kepada orang lain. Tipe coercive ini berlaku jika bawahan merasakan bahwa atasannya yang mempunyai lisensi untuk menghukum dengan tugas-tugas yang sulit, mencaci maki sampai kekuasaannya memotong gaji karyawan. Yang ketiga adalah referent power. Tipe kekuasaan ini didasarkan pada suatu hubungan atau kesukaan. Dalam arti ketika seseorang mengidentifikasi orang lain yang mempunyai kualitas atau persyaratan seperti yang diinginkannya. Dalam uraian yang lebih konkret, seorang pimpinan akan mempunyai referensi terhadap para bawahannya yang mampu melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan atasannya. Yang keempat yaitu expert power. Kekuasaan yang berdasar pada keahlian ini memfokuskan diri pada suatu keyakinan bahwa seorang yang mempunyai kekuasaan pastilah ia memiliki pengetahuan, keahlian dan informasi yang lebih banyak dalam suatu persoalan. Seorang atasan akan dianggap memiliki expert power tentang pemecahan suatu persoalan tertentu kalau bawahannya selalu berkonsultasi dengan pimpinan tersebut dan menerima jalan pemecahan yang diberikan pimpinan. Inilah indikasi dari munculnya expert power. Legitimate power. Kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang sebenarnya atau actual power ketika seseorang melalui suatu persetujuan dan kesepakatan diberi hak untuk mengatur dan menentukan perilaku orang lain dalam suatu organisasi. Tipe kekuasaan ini bersandar pada struktur sosial suatu organisasi dan terutama pada nilai-nilai kultural. Dalam contoh yang nyata, jika seseorang dianggap lebih tua, memiliki senioritas dalam organisasi, maka orang lain setuju untuk mengizinkan orang tersebut melaksanakan kekuasaan yang sudah dilegitimasi tersebut. C. Pendekatan perilaku atau behavioral approach. Pendekatan perilaku merupakan pendekatan yang berdasarkan pemikiran bahwa keberhasilan atau kegagalan pemimpin ditentukan oleh sikap dan gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh pemimpin. Sikap dan gaya kepemimpinan itu tampak dalam kegiatan sehari-hari dalam hal bagaimana cara memimpin itu memberi perintah, membagi tugas dan wewenangnya, cara berkomunikasi, cara mendorong semangat kerja bawahan, cara memberi bimbingan dan pengawasan, cara membina disiplin kerja bawahan, cara menyelenggarakan dan memimpin rapat anggota, cara mengambil keputusan dan sebagainya. D. Pendekatan situasi atau situational approach. Pendekatan situasional ini muncul karena para peneliti mengenai gaya kepemimpinan tidak menemukan pendekatan yang paling efektif bagi semua situasi atau filter dengan teori kontingensi, Tambaum, dan dengan teori rangkaian kesatuan kepemimpinan. Pendekatan situasional biasa disebut dengan pendekatan kontingensi. Pendekatan ini didasarkan atas asumsi bahwa keberhasilan kepemimpinan suatu organisasi atau lembaga tidak hanya bergantung atau pengaruhi oleh perilaku dan sifat-sifat pemimpin saja. 3 organisasi atau lembaga memiliki ciri-ciri khusus dan unik. Bahkan organisasi atau lembaga yang sejenis pun akan menghadapi masalah yang berbeda karena lingkungan yang berbeda. Semangat, watak, dan situasi yang berbeda ini harus dihadapi dengan perilaku kepemimpinan yang berbeda pula. Sekian presentasi dari teman-teman dan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.